Gara-gara rebutan lapak di alun-alun Majalengka, Jawa Barat, emak-emak saling pukul dan jambak. Keributan terjadi karena pedagang seblak mengisi lapak pedagang ayam goreng yang ditinggal dan pindah ke lapak di lokasi sebelah. Keributan antara pedagang seblak dan ayam goreng ini direkam warga sekitar lalu viral di media sosial. Petugas sempat mengimbau pedagang yang berkelahi berdamai dan mematuhi ketertiban umum. Sebuah mobil terbakar di tengah jalan raya Lumajang, Jawa Timur. Diduga musibah ini akibat korsleting listrik pada bagian mesin. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun akibat kebakaran ini, arus lalu lintas penghubung Lumajang Jember macet total. Warga yang mengetahui ada percikan api kemudian berusaha memberitahu sang supir. Namun sayang, sebelum sang supir berhasil menepikan kendaraan, api sudah terlebih dahulu besar. Beberapa pemuda di Kabupaten Nrekang ini ugal-ugalan saat berkendara sambil memperagakan aksi freestyle di jalan raya penghubung Kabupaten Nrekang dan Kabupaten Tanah Toraja. Aksi nekat yang terekam dalam video amatir ini membahayakan pengendara lain dan meresahkan masyarakat. Kasat Lantas Polres Nrekang, Ibtu Ibrahim menyampaikan pihaknya sedang mengusut para pelaku yang ada di dalam video yang viral di media sosial ini dan akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ya pemirsa, demikian tadi berita pilihan dari iNews Prime malam hari ini. Kini kita beralih ke informasi selanjutnya. Tim forensik otopsi lanjutan jenazah Brigadir Yosua fokus pada luka-luka tertentu yang perlu diperiksa secara mikroskopik. Sementara Komnas HAM menemukan fakta bahwa Brigadir Yosua masih terlihat segar saat tiba di rumah sang jenderal. Bekerja melakukan tugas. Saya terus tanam. Isak tangis keluarga mengiringi proses pembongkaran makam Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Dalam prosesi doa bersama di makam Brigadir Yosua, suasana haru terpancar dari raut muka keluarga. Usai proses ekshumasi, peti jenazah Brigadir Yosua dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar, Muaro Jambi. Usai otopsi lanjutan, Brigadir Yosua kembali dimakamkan dengan prosesi kedinasan. Untuk menguak fakta hasil otopsi lanjutan, tim forensik membutuhkan waktu hingga 8 pekan. Karena pada saat terjadi pembusukan, tentunya kita harus sangat berhati-hati. Warna merah di tubuh itu bisa saja merupakan postmortem staining atau postmortem discoloration yang harus kita pastikan dengan pemeriksaan mikroskopik. Nah itu semua butuh waktu, ya maka doakan semoga dalam waktu yang tidak terlalu lama kita bisa nyusun laporannya dan nanti tentu laporan ini akan kita sampaikan kepada penyidik agar penyidik juga bisa membuat terang perkara ini. Sementara hari ini Komnas HAM menggelar pemeriksaan jejak digital, cyber, dan forensik terkait kasus tewasnya Brigadir Yosua di rumah Kadif Propam nonaktif Irjen Verdi Sambo. Komnas HAM menemukan video penting ketika Brigadir Yosua tiba di Duren 3 dalam kondisi yang masih sehat. Video itu dijelaskan secara saintifik. Satu, apakah video itu yang kalau bahasa umumnya, apakah ada editing ataukah tidak? Tadi dijelaskan tidak ada secara saintifik. Ya, nggak ada secara saintifik. Terus bagaimana dengan kerangka waktu yang berbeda-beda satu dengan yang lain? Ada mekanisme namanya kalibrasi. Itu juga dijelaskan bagaimana mekanisme kalibrasinya. Oke, nah barulah kita tonton videonya. Nah, tonton videonya bagaimana orang-orang atau mobil ya, kan itu tidak hanya orang juga mobil yang ada di dalam video itu dalam kondisi baik semua. Tidak hanya keluarga, publik pun berharap investigasi dari tim khusus yang dibentuk oleh Kapolri dan Komnas HAM dapat menguak fakta-fakta penyebab tewasnya Brigadir Yosua. Agar teka-teki kasus baku tembak personil polisi di rumah dinas Irjen Verdi Sambo dapat terungkap dengan jelas dan logis. Dan kita akan bahas lebih dalam pemirsa terkait dengan kasus yang sama bersama Stefanus Rumancai selaku dokter spesialis forensik dan mediko legal, juga kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua, Nelson Simanjutak. Saya akan ke Dr. Stefanus terlebih dahulu. Dr. Stefanus, ini kalau misalnya kita ketahui dari informasi terkini bahwa jenazah Brigadir J
telah dimakamkan selama lebih dari 2 minggu, apakah ini akan mengubah atau bisa mengubah hasil otopsi ulang yang sedang dilaksanakan oleh pihak kepolisian? Ya, terima kasih Mbak Fani. Jadi terkait dengan hasil otopsi yang dilakukan 2 minggu kemudian, tentunya pasti sedikit banyak ada perubahan-perubahan ya, yang seperti teman-teman tadi sudah dengar penjelasan daripada Ketua Perhimpunan Dokter Forensik, ada beberapa bagian-bagian sampel yang diambil untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, baik berupa temuan luka-luka yang diyakini temuan pada teman-teman dokter forensik. Oke, kalau misalnya kalau dari dokter sendiri ketika melihat bagaimana kondisi jenazah sendiri, mungkin kira-kira apa perspektif atau diagnosa sementara yang bisa dokter berikan? Kebetulan saya belum pernah melihat jenazahnya, namun dapat saya bayangkan bahwa ketika jenazah sudah 20 hari, kurang lebih 20 hari ya, dikubur, walaupun dengan sebelumnya telah dilakukan proses pengawetan, pasti sedikit banyak akan ada perubahan-perubahan. Namun kembali lagi, ketika kita melakukan suatu pemeriksaan yang teliti, kemudian dengan dibantu dengan pemeriksaan penunjang, tentunya akan mendekati hasil yang sahih seperti itu. Apa saja biasanya yang dilakukan ketika tim forensik ini mengotopsi ulang? Ya, ketika dilakukan otopsi ulang, tim forensik akan mengidentifikasi luka-luka yang ada atau temuan-temuan yang identik sesuai dengan apa yang tim sudah harapkan. Artinya dalam hal ini adalah luka-luka yang menjadi kontroversi di masyarakat seperti itu. Baik, terakhir mungkin dokter sebelum saya beralih kepada Bang Johnson Panjaitan, polisi menyebutkan, baik Nelson Simanjuntak mohon maaf, polisi sendiri mengatakan bahwa otopsi ulang ini dirasa atau diprediksi akan lebih sulit prosesnya dibandingkan otopsi yang pertama. Kalau boleh tahu kenapa, Dok? Ya, baik. Seperti yang kita tahu, waktu otopsi terbaik adalah segera atau sedekat mungkin dengan peristiwa kejadian atau saat seseorang itu mati. Ketika sudah ada jeda waktu, tentunya walaupun sudah dilakukan proses pengawetan, akan terjadi proses penguraian yang alami, yaitu proses pembusukan. Tentunya sedikit banyak akan membuat sulit jika dibandingkan jenazah itu saat masih segar, seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan mungkin akan berhasil dan juga membuka tabir dari misteri kasus ini, begitu ya Dok ya? Betul. Baik. Betul Saya sekali. beralih kepada kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua, Bang Nelson Simanjuntak. Bang Nelson, ada skeptisisme bahwa proses autopsi ulang ini akan berlangsung lebih rumit seperti itu. Dari keluarga Brigadir Yosua sendiri bagaimana? Ada tanggapan? Terima kasih di news malam ini. Otopsi dari hasil tim otopsi menginformasikan ke kami lebih kurang sebulan lebih. Bulan lebih tentu kita menunggu final akhir tentunya dari lembaga resmi yang ditunjuk untuk menyampaikannya. Namun kita tidak tinggal diam. Keluarga dan kuasa hukum akan melakukan kembali cross check. Apa yang sudah kami investigasi selama ini hampir 2 minggu, kita juga mendapat hak dan kewajiban. Ada 2 orang diberikan dokter dan medis kita yang ikut tadi mengobservasi, meneliti, melihat, mencatat di samping 7 orang dokter forensik. Kita diberi kesempatan dan barusan malam kita duduk bareng dengan kedua dokter keluarga tersebut sama ahli medis. Kita akan cross check tadi, kita akan simpulkan apa yang menjadi pendapat keluarga. Baru nanti kita kaitkan dengan yang sudah disampaikan oleh pemerintah, SEKIU, kepolisian pada waktunya. Dan hasil-hasil inilah yang perlukah kita untuk melakukan tindak lanjut atau kita akan menerima sepenuhnya atas proses berlangsungnya otopsi hari ini. Bang Nelson, proses ini membutuhkan waktu sekitar 2-4 minggu. Menurut Bang Nelson, waktu tersebut ideal atau tidak? Ideal sekali. Jadi kenapa medis kan tentu butuh ketelitian, kehati-hatian, perhatian serius. Seperti kami mengharapkan ketika rapat internal tadi malam,
kami mempertanyakan beberapa catatan. Contoh, jam berapa dia meninggal dunia. Rupanya yang kita ketahui dari medis, di dalam alat anatomi tubuh, ginjal atau anatomi lainnya harus disayat sedikit, diambil. Ya, dibawa ke Jakarta. Ya, seperti kata dokter tadi ya, harus ada pemeriksaan secara mikroskopik, benar-benar menyeluruh dan detail seperti itu ya. Ya, itu dia. Baik. Bang Nelson, pihak keluarga sendiri mengatakan bahwa cukup lega dengan adanya perubahan proses pemakaman Brigadir Yosua dari yang tadinya secara sipil sekarang jadi kedinasan. Ada insinuasi atau mungkin pendapat tersendiri dari Bang Nelson terkait hal ini? Dari keluarga maupun kami selaku kuasa hukum sangat-sangat senang sekali. Hampir permohonan itu dipenuhi oleh para pihak. Antara lain kepolisian, tadinya sangat-sangat alot sekali apakah ini meninggal wajar atau tidak. Ternyata pimpinan di lembaga tersebut memutuskan. Hingga tadi kami diberikan surat keterangan untuk kami menerima serah terima mayat. Di sana kami mendapat penjelasan di surat itu bahwa pengebumian itu adalah berdasarkan kedinasan. Kalau berarti dia kedinasan Brigadir Yosua sampai dengan akhir masih menjadi anggota Polri, seperti itu ya? Iya, hak melekat ada. Kami gembira sekali. Ibunda tadi dengan anggukannya, bisakah diganti merah putih itu dengan sebuah anak kandung yang sangat luar biasa, bagaikan film-film Amerika itu. Luar biasa. Kami senang sekali. Baik, terakhir dari dokter sendiri mungkin ada perspektif mengapa proses autopsi ulang ini membutuhkan tadi waktu yang begitu lama gitu, dan apa saja yang menjadi proses lebih detail dibanding proses autopsi yang pertama? Ya, terima kasih. Terkait dengan proses autopsi tentunya kita menunggu surat perintah dari kepolisian, dan tentunya seperti yang tadi Pak Nelson sampaikan bahwa dalam proses penggalian atau proses ekshumasi ini kita tidak bisa lakukan secara terburu-buru, tentunya harus dengan persiapan yang matang, dengan perhitungan-perhitungan, dan tentunya juga harus berkoordinasi dengan kepolisian. Mungkin itu dari saya. Jadi kita semuanya harus menyerahkan kepada proses hukum yang sedang berlaku dan juga proses medis yang mengikuti hal tersebut. Baik, terima kasih Dr. Stefanus dan juga Bang Nelson atas waktunya bersama kami di Annews Prime malam hari ini. Salam sehat selalu, sampai jumpa. Thank you. Malam, makasih. Terima kasih, selamat malam. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Tim gabungan TNI Polri masih memburu Kopda Muslimin alias Kopda M yang menjadi dalang percobaan pembunuhan istrinya. Kopda M diduga memiliki selingkuhan sehingga ingin menghabisi istrinya. Nasib naas menimpa RW, seorang istri anggota TNI pada 18 Juli lalu. Ia ditembak pengendara motor yang melintas di depan rumahnya. Kasus penembakan ini menggegerkan warga sekitar dan Korps Angkatan Darat. Tidak lama setelah kejadian, tim gabungan Polri dan TNI turun tangan menyelidiki penembakan. Olah TKP digelar dan penyelidikan digencarkan. Tidak butuh waktu lama, 5 tersangka kasus penembakan istri tentara di Semarang, Jawa Tengah berhasil dibekuk tim gabungan dari Polda Jawa Tengah, Pomdam 4 Diponegoro, dan Polrestabes Semarang. 4 tersangka terpaksa ditembak kakinya karena mencoba kabur saat akan ditangkap. Tak disangka, dalam penembakan ini adalah suami korban yaitu Kopda Muslimin, padahal ia sempat menemani istrinya di rumah sakit. Kopda Muslimin merencanakan percobaan pembunuhan istrinya lantaran diduga memiliki pacar atau selingkuhan. Kini Kopda Muslimin menjadi buronan tim gabungan TNI Polri. Nah, berarti yang masih at large, yang masih hilang adalah mastermind-nya ini, yaitu suami korban sendiri. Karena dari semua keterangan saksi menunjuk ke suami korban. Motifnya punya pacar lagi. Jadi ada 8 saksi yang kita periksa, di antaranya saksi W itu pacarnya. Jadi pacarnya W itu sudah kita lakukan pengamanan bahwa dia sempat lari. Jadi yang bersangkutan lari setelah melakukan kegiatan ini, tetapi pacarnya tidak mau.
Untuk memuluskan rencananya, Kopda Muslimin memberikan uang senilai 120 juta rupiah dan 1 unit mobil kepada para pelaku. Uang tersebut telah dihabiskan para pelaku untuk membeli sepeda motor dan emas. Para pelaku terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup. Diduga akan melakukan tindakan kejahatan, supir truk dikeroyok warga. Tetaplah bersama kami pemirsa, News Prime segera kembali.